siang hari ini kita akan bersama-sama menjadi saksi dari upacara pemberkatan pernikahan dari saudara kita Yosef Rianto dan saudari Calvina Wijayanti. Sabtu 24 Oktober 2020 dilayani oleh saya Pendeta Joko Prihanto di Ahava Wedding Chapel. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan menyambut kedua mempelai memasuki ruangan ini sambil kita naikkan pujian ini, kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur Bapa Surgawi untuk kasih setiamu atas hidup kami, untuk kasih setiamu secara khusus atas hidup Yosef Rianto dan Calvina Wijayanti, yang Tuhan pertemukan mereka di dalam ikatan kasih satu dengan yang lain, dan pada hari ini berkomitmen untuk mengucapkan janji setia mereka di hadapan kami seluruh umat-Mu, dan tentu saja terlebih lagi di hadapan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang beracara, memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sesuai dengan liturgi yang ada di tangan kita masing-masing, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca secara berganti-gantian Mazmur yang sudah dicatat di dalam liturgi kita. Kaum pria nanti akan membaca terlebih dahulu, diikuti oleh kaum wanita, demikian seterusnya berganti-gantian sampai bagian terakhir kita baca bersama-sama. Kaum pria terlebih dahulu, mari kita baca 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion bersama-sama, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kita naikkan pujian ini, semua baik, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari ulangi pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kami percaya semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Kami berdoa, biarlah kiranya firman-Mu yang akan Kau nyatakan bagi setiap kami, secara khusus bagi Yosef dan Calvina ya Tuhan, yang akan memasuki rumah tangga mereka, yang akan memasuki perjalanan mereka yang baru sebagai suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau nyatakan bagi kami melalui hamba-Mu siang hari ini, dan pengurapan-Mu ada atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus juga untuk Yosef dan Calvina, Ruth Bell Graham, istri mendiang penginjil yang sangat terkenal Billy Graham, pernah menyatakan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa, bahwa pernikahan Kristen yang diberkati adalah pernikahan yang terdiri dari dua orang yang mampu memaafkan. Keluarga adalah tempat yang pertama untuk membuat semuanya bisa tumbuh bersemi, menjadi nilai-nilai yang kemudian dihidupi oleh setiap orang yang ada di dalamnya, sehingga ketika mereka keluar dari dalamnya, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya teringat akan Yusuf, seorang yang sebenarnya di dalam keluarga mendapatkan perlakuan yang buruk. Seorang yang di dalam keluarga tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Bahkan hal itu terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Memang pada awalnya dia seperti seorang yang dimanja oleh Yakub, papahnya. Tetapi kemudian kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, adiknya juga menjadi iri dengan apa yang papahnya lakukan terhadap dia. Itu sebabnya kemudian ada serangkaian hal yang buruk yang dialami oleh Yusuf karena kecemburuan dari kakak-kakak dan adiknya tadi. Maka kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu dilaporkan kepada papahnya bahwa dia sudah mati. Akhirnya dijual menjadi budak di Mesir.
Sesuatu yang sangat jauh berbeda dengan kondisinya ketika dia ada di rumah. Di rumah anak kesayangan tiba-tiba ada di Mesir sebagai budak, sebagai dulos, sebagai hamba. Lalu kemudian ketika dia ada di Mesir bekerja di rumah seorang pembesar istana, Potifar namanya. Dan penderitaannya dia tidak selesai karena kemudian dia mengalami godaan oleh istri Potifar dan akhirnya difitnah. Sesudah itu kemudian dia masuk penjara. Tetapi semuanya kemudian berubah manakala Tuhan, sang perancang ajaib yang memiliki kehidupan Yusuf, mengubahnya menjadi kebaikan bagi Yusuf. Singkat cerita, Yusuf kemudian menjadi pembesar di Mesir, dan pada akhirnya dia bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang tadinya membenci dia, yang tadinya menyingkirkan dia, berusaha untuk membunuh dia, tetapi pergi jauh-jauh dari Kanaan ke Mesir untuk cari makan. Ketemu sama Yusuf. Kebanyakan orang, Bapak Ibu, kalau ketemu kesempatan seperti ini, apa yang akan dilakukan? Tentu membalas dendam. Salah sendiri, siapa suruh dulu resek sama saya? Salah sendiri, siapa suruh dulu jahat kepada saya? Saya sekarang punya otoritas, saya punya kedudukan, saya punya posisi, saya punya kuasa. Dan karena itu saya bisa membalaskan dendam saya yang lama. Tetapi Kejadian pasal 50 ayat 19 dan 20 mencatat demikian. Janganlah takut, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Yusuf mengampuni kakak-kakak dan adiknya. Yusuf mengampuni keluarganya karena dia tahu bahwa ada rencana Allah yang besar yang akan dinyatakan melalui keluarga besarnya itu. Memelihara sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel. Dari sini kalau kita mau mengaplikasikannya di dalam kehidupan keluarga kita, dimulai dari kehidupan suami dan istri, maka di dalam keluarga adalah tempat belajar yang mula-mula seperti saya katakan tadi, untuk bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Yosef dan Kalvina adalah dua orang yang membangun sebuah rumah tangga, berkomitmen satu dengan yang lain. Tetapi masing-masing juga mengakui bahwa saya bukan orang sempurna, saya masih bisa keliru, saya masih bisa salah, saya masih bisa melakukan kekeliruan. Dan di keluargalah tempat mula-mula maaf adalah sesuatu yang indah yang kita bisa lakukan. Kita tidak menikahi pasangan kita yang perfect, yang sempurna, yang tanpa cacat celah. Tidak mungkin kita akan ketemu dengan sosok ideal semacam itu, karena siapapun mereka yang namanya manusia pasti punya celah untuk melakukan kesalahan. Itu sebabnya mari belajar dari Yusuf untuk saling menerima satu dengan yang lain. Dan termasuk di dalamnya tentu saja adalah menerima kekurangannya, menerima kesalahannya, menerima keburukannya. Hal-hal yang saya pelajari dari Yusuf di sini adalah tidak mengingat kesalahan pada masa lalu. Kalau Yusuf mengingat kesalahan pada masa lalu, saudara-saudaranya itu sudah habis. Dia bisa bilang kepada pasukan Mesir untuk pergi mengusir atau bahkan membunuh saudara-saudaranya itu. Tapi apa yang terjadi pada masa silam, pada masa lalu adalah sesuatu yang sudah dilupakan oleh Yusuf. Sehingga dia duduk semeja dengan saudara-saudaranya, makan bersama.
dan memberikan pengampunan. Ada kalanya nanti di dalam pernikahan kita terlibat di dalam percekcokan, ketidakcocokan, silang pendapat dan sebagainya. Hal yang utama yang harus kita lakukan adalah mari kita fokus pada persoalan yang sedang terjadi. Karena rupanya ada orang-orang tertentu yang selalu harus membawa-bawa masa lalu sehingga akhirnya persoalannya nggak selesai-selesai. Apa yang sudah ada di belakang, apa yang sudah kita selesaikan, apa yang sudah kita putuskan untuk stop, biarlah itu kita tinggalkan di belakang. Tapi kalau rekaman-rekaman itu, data-data itu, fakta-fakta itu masih kita bawa-bawa terus dalam pertengkaran, dalam percekcokan yang terjadi, maka biasanya akan menjadi meluas, melebar, dan kita kehilangan poin dari apa yang seharusnya kita selesaikan. Bertengkar juga harus ada judulnya, harus ada temanya. Kita ini mempertengkarkan apa? Kalau pertengkaran kita bermula dari masakan istri yang keasinan, ya sudah kita fokus di situ saja. Tidak perlu merembet ke belakang kemana-mana. Dasar kamu sih, keturunan orang yang gak bisa masak. Mamahnya kan gak tahu apa-apa. Papa kamu, papahnya kan juga gak ikut-ikut dalam persoalan itu. Tapi semuanya akan menjadi sesuatu yang runyam, sulit diselesaikan ketika apa yang terjadi pada masa lalu masih dibawa-bawa. Mari belajar dari Yusuf bahwa dia mengampuni saudara-saudaranya, melupakan masa lalu. Kalvina, terimalah Yosef dengan segala bentuk kekurangan, kesalahannya, karena itu tempat belajar untuk mengampuni. Sebaliknya juga Yosef, terimalah Kalvina apa adanya dengan segala macam bentuk hal-hal yang buruk yang bisa dia lakukan. Dan disitulah kemudian mengampuni akan menjadi sesuatu yang indah dikerjakan. Dan bukankah ini adalah sesuatu yang nanti bisa diwariskan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam rumah tangga kalian? Hidup saling mengampuni. Ampuni papa mama kalau keliru, ampuni koko, ampuni cici, ampuni dede kalau keliru, ampuni seluruh anggota keluarga. Karena dengan demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Yusuf melupakan masa lalu. Yusuf berfokus pada masa yang akan datang. Yusuf berkata, Tuhan mereka-rekakan ini untuk suatu kebaikan. Yusuf berkata bahwa Tuhan bisa mengubah semua yang buruk menjadi semua yang baik pada masa yang akan datang. Ketika ada konflik, ketika ada masalah, mari kita berfokus pada apa yang ada di depan kita, bahwa kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa mengampuni, bisa lebih bersabar, bisa lebih mengerem perkataan kita, bisa lebih mengatur ritme dalam karakter kita yang mungkin selama ini, susah banget ini dikuasai, susah banget ini diatur. Saya orangnya gak sabaran. Kenapa Tuhan berikan kepada saya pasangan yang lambat sekali? Kalau kita minta sabar, demikianlah Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Orang yang akan membuat kita semakin sabar. Berlatih untuk sabar, berlatih untuk menahan segala sesuatu. Berfokuslah ke depan. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang merendah sebuah mahakarya yang luar biasa melalui keluarga kalian. Saya nggak mungkin bisa, Pak. Saya nggak mungkin sanggup. Saya nggak mungkin kuat. Entah sudah berapa kali saya menyampaikan khotbah firman Tuhan dengan menggunakan masker seperti ini. Awal-awalnya terpaksa, menderita, nggak tahu mesti bicara apa, karena ini sesuatu yang tidak biasa.
Tapi setelah sekian lama melakukan lagi, menjadi sesuatu yang biasa. Sekarang bisa. Dulu awal-awal pandemi, ketika orang diminta untuk menggunakan masker, banyak yang protes, mana mungkin bisa. Masker itu untuk orang sakit dulu. Menggunakannya itu pengap, susah bernafas. Tapi lama-kelamaan ketika orang dipaksa, bahkan kadang dengan aturan-aturan denda, orang akhirnya terbiasa juga menggunakannya dan bisa. Sekarang kalau nggak pakai masker, kita malah, rasanya bersalah, rasanya berdosa, rasanya kita dikejar-kejar penyakit, dikejar-kejar virus. Dulu cuci tangan susahnya minta ampun, tapi sekarang kemana-mana kita cuci tangan, semprot sana, semprot sini dengan cairan yang kita bawa, desinfektan dan seterusnya. Dulu bersalaman adalah simbol, lambang bahwa kita akrab satu dengan yang lain. Tapi karena pandemi kemudian kita tahu bahwa justru ketika tidak bersalaman, kita sedang menjaga hidup orang lain. Kita sedang mengasihi orang lain, menyayangi orang lain. Apa yang tadinya nggak bisa, bisa sekarang. Kenapa? Udah 8 bulan kita lakukan terus, lakukan lagi, membiasakan diri, sampai akhirnya kita bisa. Menerima satu dengan yang lain. Nggak bisa Pak, nggak mungkin Pak, nggak sabar saya dengan suami saya, dengan istri saya. Kiranya pelajaran dari Yusuf ini memberkati Yosef dan Kalvina, dan juga kita semua yang hadir. Jangan mengingat-ingat masa lalu, tetapi berfokuslah pada masa yang akan datang. Menjadilah pribadi pemaaf di dalam keluarga, untuk terus belajar menemukan kehendak Tuhan di dalamnya. Amin. Saya mengundang kedua mempelai sekarang untuk bangkit berdiri. Pada Tuhan sendiri mau beserta kita, Bapak Servianto, maka kau menjadi nanti sebagai istriku yang kekasihku. Aku berjanji akan mengasihimu sebagaimana Kristus bagaimana, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sampai maupun tanah kita. Amin. Mempelai perempuan sekarang yang akan menyampaikan ikrarnya. Aku juga percaya akan pilihan Tuhan dalam hidupku. Karena itu, aku Kalvina Wijayanti menerima engkau Joseph Rianto sebagai suamiku yang kuhormati. Aku berjanji akan tunduk sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sampai maut memisahkan kita. Apa yang sudah mereka ucapkan, ikrarkan satu dengan yang lain di hadapan kita dan di hadapan Tuhan, juga akan diikat dengan sebuah simbol, yaitu cincin. Mempelai pria akan menyematkan cincin pada jari manis tangan kanan mempelai wanita. Begitu juga dengan mempelai wanita yang akan menyematkan cincin pada jari manis tangan kanan mempelai pria. Utuh, bulat, tak berujung, inilah cincin. Menurut Om Julius, cincin terdiri dari dua kata, cinta dan cinta. Dua cinta yang menjadi satu. Bulat, utuh, tidak berujung, demikianlah apa yang kalian ikrarkan, dan hanya maut yang bisa memisahkan. Saya mempersilahkan kedua mempelai untuk berlutut. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku.
berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, 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 dengar doaku. Engkau yang akan memberikan kepada mereka keteguhan hati satu dengan yang lain untuk mengikatkan komitmen, ikrar, janji suci mereka satu dengan yang lain, dan menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengampuni kesalahan pasangannya, kesalahan anak-anak yang nanti Tuhan percayakan di dalam hidupnya, kesalahan anggota keluarganya. Engkau yang meneguhkan komitmen yang sudah mereka ucapkan satu dengan yang lain pada siang hari ini. Dan biarlah kiranya Engkau yang akan memberkati Yosef sebagai kepala rumah tangga, dan Calvina sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang bekerja, sebagai seorang pengurus rumah tangga. Kami percaya berkat Tuhan limpah untuk mereka. Sekarang ya Tuhan, turunlah kiranya atas mereka berdua berkat dari Allah Bapa, Allah yang memberkati pernikahan Adam dan Hawa di Taman Eden. Berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus, pribadi yang hadir di pernikahan di kota Kana, yang memberikan anggur yang senantiasa baru, sukacita yang limpah di dalam kehidupan keluarga ini. Dan juga berkat dari Roh Kudus, Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini, memenuhi kehidupan mereka berdua, memenuhi kehidupan keluarga yang baru ini ya Tuhan, sampai maut memisahkan mereka. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Buka dulu cadarnya, dan kemudian perlu diulang bagian fotografi? Cukup? Takutnya kecepatan. Oke, baik. Saya persilahkan kedua mempelai untuk menghadap kepada jemaat. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin memperkenalkan pasangan yang baru saja diberkati oleh Tuhan, pasangan Tuan dan Nyonya Yosef Rianto. Mari kita beri tepuk tangan untuk pasangan ini. Keduanya sekarang akan menghampiri lilin yang ada di sebelah kiri saya, dan kemudian masing-masing mengambil satu lilin untuk bersama-sama menyalakan satu lilin yang tengah. Dua menjadi satu, itulah bagian yang akan disimbolkan dari sini. Silakan. Masing-masing mengambil lilin, dan sesudah nanti lilin yang tengah menyala, masing-masing bisa kalian matikan lilin yang dipegang. Bisa ditiup yang pinggir, karena dua sudah menjadi satu. Kedua mempelai akan memberikan hormat kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur di tempat yang sudah disediakan. Lalu sesudah ini saya mengundang dengan hormat kedua orang tua dari mempelai pria untuk bangkit berdiri. Yosef akan membawa Calvina kepada papa dan mama untuk mengucapkan sesuatu, berterima kasih kepada mereka berdua. Dipersilahkan. Mimi, terima kasih karena sudah membesarkan, mendidik, menyayangi Joseph sampai saat ini. Terima kasih untuk 27 tahun, gak kerasa
dulu masih kecil, sekarang udah mau punya keluarga baru. Mohon doa dan berkatnya, kiranya keluarga kami bisa menjadi berkat untuk keluarga kita semua. Terima kasih. Pa, Ma, terima kasih sudah membesarkan, mendidik, dan menyayangi aku sampai hari ini. Hari ini, aku dan Joseph minta doa restu dari Mama dan Papa supaya kita berdua bisa membangun hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Firman Tuhan berkata, diberkatilah mereka dengan panjang umur bagi setiap mereka yang mengasihi, menghormati kedua orang tuanya. Saya mengundang Bapak PDP Arianto Stejo sebagai saksi untuk juga turut membubuhkan tanda tangannya. Bapak PDP Arianto adalah pembimbing dari kedua pasangan ini. Pada hari ini Sabtu, 24 Oktober 2020, di hadapan sidang jemaat Tuhan telah diberkati pernikahan yang kudus dari Yosef Rianto, dilahirkan di Bandung tanggal 30 Desember 1993. Anak laki-laki dari Bapak Yanto dan Ibu Indriati Gojali, dengan Kalvina Wijayanti, dilahirkan di Surabaya tanggal 19 Februari 1995. Anak perempuan dari Bapak Charles dan Ibu Lilis Hanadikusumo. Upacara pernikahan yang kudus ini telah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Pendeta Joko Prihanto, Gereja Betel Indonesia, Jalan Mekar Laksana nomor 8 Bandung, Pendeta Rubin Adi Abraham, Gembala Jemaat. Pergunakanlah akta pernikahan ini sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan kalian di kantor pencatatan sipil, juga janji nikah ini yang sudah kalian tanda tangani, biarlah kalian selalu mengingatnya sebagai sebuah janji yang diikrarkan di hadapan Tuhan. Juga Alkitab yang akan diberikan oleh gereja, mohon kesediaan Bapak Arianto untuk memberikan keduanya kepada kedua mempelai. Bisa ditaruh. Sebelum nanti kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajak Tuhan, ajak Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Kami
menaikkan syukur Bapa Surgawi untuk pekerjaan-Mu yang ajaib dan luar biasa atas hidup kami, secara khusus untuk Yosef dan Calvina yang Tuhan sudah berkati pernikahannya. Sekali lagi kami serahkan kedua anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, biar mereka memulai hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena mereka dibukakan jalan untuk membangun sebuah rumah tangga. Dan kami percaya rumah tangga ini adalah rumah tangga yang diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati kedua keluarga besar, dipersatukan di dalam kasih, dipersatukan di dalam kesatuan oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kedua keluarga besar ini, dan mereka bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau ada acara-acara yang akan berlangsung, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, biar semuanya mendatangkan sukacita bagi kedua keluarga. Sekarang kami mengangkat kedua tangan kami, turunlah atas kami sekali berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dan kasih sayang Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidup kami mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai.